Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa dan kebersamaannya melalui program Renungan Harian Channel 5M. Tanpa terasa, program Renungan Harian Channel 5M sudah sampai pada episode ke-206. Ada sedikit perubahan yang berkaitan dengan nama program. Mulai episode yang ke-206 ini, nama program akan berubah dari Renungan Harian menjadi Petunjuk Kehidupan. Dengan adanya perubahan nama, tentunya harapan atas program ini dapat lebih baik lagi memberikan petunjuk atas kehidupan yang sedang kita jalani dan menjadi berkat. Sebelum kita mendengarkan program Petunjuk Kehidupan, mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 7. Orang sakit itu menjawab, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam saat airnya bergolak. Tetapi sementara aku berusaha, orang lain sudah turun mendahuluiku." Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, ada seorang pria yang telah lama terbaring tak berdaya di kolam Bethesda, menantikan kesembuhan atas dirinya. Kolam Bethesda menjadi tumpuan harapannya, karena ia telah menderita sakit selama 38 tahun. Namun yang ia alami di sana sungguh mengecewakan hatinya. Pada suatu ketika Yesus datang menemuinya, namun ia tidak mengenalinya dan ia berkeluh kesah. "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Demikianlah keluh kesahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, di kolam kemurahan itu, ia mengharapkan kesembuhan. Namun yang ia temui di sana adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Air kolam itu telah berkali-kali bergoncang. Kesempatan untuk sembuh pun telah berkali-kali datang. Namun semua itu hanya tinggal peluang, dan harapannya sirna, karena tak ada seorang pun yang menolongnya untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Satu hal yang ia temukan di tempat kemurahan itu hanyalah egoisme dan ketidakpedulian. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita amati keadaan di sekitar kita. Banyak saudara kita menyandang ketidakberdayaan ragawi karena berbagai sebab, baik sementara maupun permanen. Mereka membutuhkan pertolongan. Selama masa pandemi, ada banyak orang yang telah kehilangan usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dan masih banyak hal-hal lain. Adakah saudara telah mengupayakan hal-hal yang bisa saudara lakukan agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi? Atau saudara malah justru fokus mengumpulkan harta untuk kepentingan saudara sendiri? Mari saudaraku, jangan tahan-tahan. Biarkan kemurahan Tuhan mengalir melalui kehidupan saudara untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling saudara dan menjadi berkat bagi mereka. Mulai dari hal yang kecil yang bisa saudara berikan bagi mereka. Bangun rasa empati saudara terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang membutuhkan, terlebih lagi dalam masa seperti saat ini, di mana kita belum sepenuhnya bebas dari pandemi. Bagaimana cara kita bersikap terhadap yang lemah? Tuhan perhitungkan sebagai sikap kita kepadanya. Mari satukan hati, kita berdoa. Beri kami kemurahan hati ya Tuhan, agar kami bisa berbagi dengan kaum yang lemah, dengan orang yang sedang membutuhkan. Kami tanggalkan sikap egois kami. Ampuni kami yang selama ini
mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tanpa peduli dengan orang-orang yang sedang membutuhkannya. Beri kami hati-Mu, agar supaya kami mampu untuk bermurah hati dan peduli, bahkan juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan melalui program Petunjuk Kehidupan ini. Sempurnakan episode Petunjuk Kehidupan ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui program Petunjuk Kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian semakin banyak yang diberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5am kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.